Jadi hari ini saya akan membacakan komentar pertanyaan yang ada di YouTube channel kami. Jadi Sobat Ram yang sudah bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram, berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Sobat Ram kepada kami, yaitu melalui kolom komentar. Jadi hari ini saya akan membacakan komentar pertanyaan yang ada di YouTube channel kami. Jadi Sobat Ram yang sudah bertanya, selamat, Anda saya jawab pertanyaannya melalui konten YouTube hari ini. Dan kali ini saya akan menjawab dari atas ke bawah ya, dari yang terbaru dari hari ini sampai dengan nanti yang terlama. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar kami, saya akan jawab. Yang pertama yaitu dari inisial IP ya. Pertanyaannya, apakah istri sah saja yang bisa melaporkan bila suami melakukan nikah siri? Ini pertanyaan yang sudah kita bahas sebenarnya, tapi ini ditanya lagi ya. Jadi yang bisa melaporkan itu adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah. Istri bisa melaporkan suami, suami juga bisa melaporkan istri kalau terjadinya perzinahan, gitu ya. Jadi apakah cuma istri suami sah itu? Ya tentu, cuma para suami dan istrilah yang bisa melaporkan. Jadi tidak boleh dilaporkan oleh orang tua, oleh kerabatnya, tidak. Karena yang dirugikan adalah pasangan tersebut. Kalau tidak ada laporan dari pasangannya, maka tidak akan bisa diproses. Intinya begitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari KP. Nah, Pak, saya mau tanya, saya dulu mau nikah, tetapi istri saya belum resmi cerai sama mantan suaminya. Tetapi sebelumnya istri saya sempat minta tanda tangan buat surat perceraian, tapi sama mantan suaminya nggak mau. Akhirnya saya dan istri nikah siri sampai sekarang. Apakah mantan suami istri saya bisa menuntut? Perlu diingat, perkawinan secara siri itu sah secara agama tapi tidak sah secara hukum. Resikonya apa? Ya kalau memang masih istri dari suami itu dan belum bercerai, maka bisa dilaporkan atas dugaan perzinahan. Ini yang harus diperhatikan. Nah ini ya. Jadi tetap masih bisa dilaporkan kalau benar ya istrinya belum berpisah dengan suami sahnya. Oke. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari AT ya. Assalamualaikum Pak. Saya mau tanya, umpamanya saya menggugat tapi tidak bisa hadir ke persidangan karena saya luar kota, apakah bisa Pak dan bagaimana caranya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk syaratnya, kalau seandainya tidak bisa, maka bisa menunjuk kuasa hukum. Kuasa hukum itu advokat tentunya yang benar-benar berlisensi. Jangan sampai advokat bodong. Ada orang yang menganggap maklar itu advokat. Jangan salah ya. Advokat itu benar-benar orang yang memiliki profesi sebagai advokat dan ada buktinya kalau dia advokat. Kemudian untuk kasus perceraian itu, khususnya untuk orang yang beragama Islam, itu hakim biasanya minta untuk hadir 1 kali. Ya, yang menggugat itu wajib hadir 1 kali. Meskipun pakai kuasa hukum, tetap wajib datang 1 kali. Jadi kalau seandainya Sobat Ram tidak datang sama sekali, biasanya hakim akan meminta untuk hadir terus. Nanti tentu akan bermasalah atau berdampak pada proses gugatannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari inisial NN. Untuk cerai gaib, apakah pihak tergugat juga akan mendapatkan akta cerai nantinya? Untuk akta cerai itu seperti kayak buku nikah. Jadi ada untuk suami, ada untuk istri. Nah, untuk kasus perceraian ada akta cerai untuk duda, ada akta cerai untuk janda. Meskipun yang gugat suami, istri juga dapat. Ataupun yang gugat istri, suami juga dapat. Artinya apa? Setiap orang yang bercerai itu akan diberikan haknya berupa akte perceraian. Nah, berikutnya pertanyaan dari inisial YH. Saya sudah cerai dengan suami sejak Januari 2018, tetapi saya belum punya akte cerainya sebab saya di Malaysia. Itu boleh saya dapat kapan saja kan Pak? Nah, ini bahasanya sudah campur Indonesia Malaysia nih ya. Untuk mendapatkan akte itu bisa saja kalau memang ya benar-benar sudah berpisah atau sudah bercerai, adanya putusan pengadilan. Artinya nanti kalau memang jauh
Ya mungkin menunggu setahun lagi, boleh nggak datang ke sana untuk tanya lagi? Boleh, nanti cukup tunjukkan nomor perkaranya berapa, nanti tinggal dimintakan. Jadi dokumen akte cerainya tidak hilang. Jadi bisa diminta kapanpun sepanjang kalau memang belum diambil. Begitu. Tapi kalau seandainya mau diambilkan juga bisa menggunakan kuasa hukum. Nanti kuasa hukum yang akan mengambilnya. Begitu. Kemudian ada pertanyaan lagi dari inisial SA. Kalau yang PNS istri terus istri selingkuh itu gimana Kak? Wah, ini kakak panggilnya ya. Jadi begini kakak SA ya. Siapapun ya, suami PNS atau istri PNS melakukan pelanggaran etik, misalkan kayak gini ya, berselingkuh, kalau punya bukti yang kuat ya, nggak mengada-ngada ya, nggak mengasumsi atau hanya kata orang seperti itu tidak bisa jadikan dasar ya. Kalau memang punya alat bukti, baik itu surat, saksi atau apapun itu yang menduga bahwa si istri ini berbuat selingkuh. Selingkuh ini saya asumsikan berzina ya. Karena banyak orang berselingkuh itu jalan sedikit itu sudah selingkuh. Bukan, karena kalau saya asumsikan selingkuh itu sudah sampai kepada taraf perzinahan. Nah, kalau sudah sampai ke perzinahan seperti itu, maka yang dirugikan ya, baik suami atau istri, siapapun yang merasa dirugikan bisa melaporkan si oknum PNS ini kepada inspektorat ya. Perlu diingat, ke inspektorat. Di mana dia berdinas? Di provinsi, setiap provinsi ada inspektoratnya. Bisa melapor di situ. Nanti akan diterima pengaduannya, akan dipelajari, dan akan dilakukan proses pemeriksaan. Nah, kalau ada bukti yang kuat, kemudian terbukti dia melakukan tindakan yang diduga melanggar etik tersebut, maka akan mendapatkan sanksi. Nah, itu ya penjelasan daripada pertanyaan ini. Oke, ada pertanyaan lagi selanjutnya. Om, numpang tanya, ada seorang istri diselingkuhi oleh suaminya, buktinya suami sudah nikah sama selingkuhannya dan hamil. Sang istri sah ingin memproses, cuma kendala surat nikah di suami semua dan pihak istri sah sedang di luar negeri. Mohon bantuannya Om. Kalau misalkan mau buat laporan ke kepolisian itu, kita memang harus menunjukkan sebagai pasangan sah kita dengan menunjukkan surat pernikahan kita. Baik itu akte perkawinan untuk orang yang non-muslim, dan buku nikah untuk orang yang beragama muslim. Itu harus ditunjukkan kepada penyidik ketika membuat laporan. Kalau tidak, ya kita dianggap tidak punya hak untuk melaporkan. Nah, kalau seandainya buku nikah atau akte perkawinan itu ditahan oleh suaminya, bagaimana? Nah, diminta paksa. Minta paksanya dengan membuat somasi atau membuat laporan polisi juga bisa. Atau bisa saja diasumsikan hilang dan kemudian bisa meminta duplikat buku nikah di kantor urusan agama, atau untuk orang yang beragama muslim bisa meminta namanya kutipan kedua kepada dinas catatan sipil. Nah, tempat di mana dikeluarkan atau dicatatnya perkawinan sebelumnya itu. Itu ya untuk pertanyaan yang tadi. Untuk yang berikutnya adalah pertanyaan dari inisial SW, mantan istri saya belum punya akte cerai tapi dia bisa menikah, minta penjelasannya. Wah, ini ya. Kalau orang belum bercerai tiba-tiba menikah, itu kuat dugaan dia menikah secara siri atau ada tindakan pemalsuan dokumen. Mungkin saja memalsukan akte perceraian seolah-olah sudah bercerai, atau memalsukan identitas di KTP-nya. Kawin mungkin dibuat di sana, misalkan belum kawin. Kita nggak tahu, ini hanya dugaan. Tetapi bisa jadi juga sudah pernah digugat, mungkin digugat secara goib, atau digugatkan, dialamatkan ke alamat tertentu, ternyata tidak datang, ya mungkin sudah selesai, mungkin sudah bercerai. Mungkin situ atau Anda yang merasa itu mungkin tidak pernah tahu karena tidak pernah datang. Jadi bisa saja ya, ini asumsi ya. Jadi itu jawaban saya. Kemudian maaf, bisa buat surat gugatan cerai saja dengan pengacara tanpa sidang atau harus semua sampai ke sidang perceraian? Ini dari inisial KS. Ini yang perlu diingat. Akte perceraian itu bukan dikeluarkan pengacara. Akte perceraian itu bukan dikeluarkan oleh pengacara, tetapi oleh pengadilan kalau untuk orang yang beragama Islam, dan oleh dinas catatan sipil untuk orang yang beragama non-muslim.
Jadi nggak bisa hanya surat pernyataan dari pengacara sudah bercerai, tidak bisa. Jadi harus ada bukti otentiknya, putusan pengadilannya dia bercerai atau tidak. Itu yang harus dipahami ya. Jadi jangan sampai salah paham. Kalau ada pengacara itu mengeluarkan akte cerai. Tidak, pengacara itu hanya mengurus kepentingan hukumnya untuk memproses perceraiannya. Bukan memiliki hak atau kewenangan untuk mengeluarkan akte cerai. Itu salah ya. Itu perlu dipahami oleh Sobat Ram. Baik, berikutnya adalah pertanyaan dari CC, inisial CC ya. Gimana saya TKI Malaysia digugat cerai istri garah lockdown 3 bulan di Malaysia, padahal bulan saya kirim semenjak Malaysia lockdown saya nggak bisa kirim. Ini bahasanya agak campur-campur ya. Terus gimana cara membatalkan? Padahal saya kerja sungguh-sungguh. Dia malah selingkuh. Masa lalu 3 yang lalu diungkit. Padahal saya 3 lebih belum balik ke Indonesia. Jadi ini saya juga bingung. Bahasanya mungkin sudah saking lamanya di Malaysia, jadi bahasanya sudah tercampur-campur. Saya juga bingung jawabnya. Intinya saya memahami menurut pendapat saya aja ya. Intinya bagaimana istri bisa gugat. Nah, intinya begitu. Sedangkan saya di Malaysia. Istri bisa menggugat, siapapun bisa menggugat sepanjang dia punya alasan yang kuat. Baik itu dia berada di Indonesia maupun berada di luar negeri. Jadi kalau seandainya berada di luar negeri nggak bisa datang, ya bisa menunjuk kuasa hukum. Jadi itu yang perlu dipahami. Jadi kalau saya tidak begitu paham maksud dari pertanyaan ini, tapi saya coba memahaminya, seperti itu jawaban saya. Oke, berikutnya ada pertanyaan dari TT ya, inisial TT ya. Ini pertanyaannya, saya mau tanya Pak, buku nikah saya ke alamat Lebak, Banten, terus saya tinggal di Jakarta Utara. Apa bisa saya ajuin di pengadilan tempat tinggal saya? Nggak sesuai alamat buku nikah, apa bisa Pak? Tolong dibantu Pak. Untuk pengajuan gugatan perceraian untuk orang yang beragama Islam, diajukan yang pertama yaitu di tempat tinggal istri, bukan tempat nikah. Tapi kalau tempat nikah dan tempat tinggalnya sama, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau tempat nikahnya beda dengan tempat tinggal sekarang, ya tempat tinggalnya di mana. Jadi tidak harus memikirkan tempat buku nikahnya keluar di mana. Nah, kalau seandainya pasangan ini berada di luar negeri, dua-duanya berada di luar negeri, ya baru bisa diajukan di tempat menikahnya atau di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Tetapi kalau salah satunya berada di luar negeri, misalkan istri berada di luar negeri, suaminya berada di kota A, ya maka diajukan di kota A. Dan kemudian untuk orang yang beragama non-muslim, nah, untuk pengajuan gugatan itu adalah tempat tinggal tergugatnya. Jadi suami mengajukan gugatan terhadap istri, ya di mana istri itu berada. Atau istri mengajukan gugatan terhadap suami, di mana suaminya berada. Kalau suaminya berada di kota B, ya di kota B. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ogi Nugraha. Alhamdulillah, ya alhamdulillahirobbilalamin. Jadi itu beberapa pertanyaan yang sudah kita jawab, dan terima kasih kepada Sobat Ram semua atas pertanyaan yang ditanyakan kepada kami. Mudah-mudahan jawaban ini bisa membantu setidak-tidaknya memberikan pencerahan pada Sobat Ram semua. Tetapi kalau sekiranya belum jelas, silahkan berkomentar kembali, dan insya Allah nanti kalau ada waktu kita akan jawab kembali ya. Seperti itu, terima kasih Sobat Ram semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.